Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dari polusi dosa dan dari kesalahan dosa. Dan saudara, itu meliputi seantero aspek dalam diri kita. Sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang sangat indah adalah kita boleh menghampiri Bapa di surga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa di dalam diri kita, selain kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak, kita mempunyai yang disebut dengan hati nurani. Dan saudara tahukah saudara bahwa hati nurani itu adalah salah satu penyataan Allah kepada kita manusia. Namun saudara, memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hati nurani manusia itu tidak bisa berfungsi dengan maksimum. Karena bukan hanya pikiran, perasaan, kehendak kita terpolusi oleh dosa atau dikuasai oleh dosa, tetapi hati nurani kita pun demikian. Bukan berarti hati nurani kita mati total, tidak. Tetapi tidak bisa berfungsi dengan jernih dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka oleh darahnya dan oleh pekerjaan Roh Kudus, maka ia menyucikan hati nurani kita. Sehingga hati nurani kita menjadi hati nurani yang jernih dan berbunyi dengan nyaring. Saudara, disitulah saudara mengapa manusia tidak pernah dapat disucikan oleh peraturan-peraturan apapun, termasuk peraturan-peraturan yang sifatnya agamawi. Karena tidak pernah bisa menyentuh yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani yang kotor tidak bisa dibersihkan oleh peraturan, tidak bisa dibersihkan oleh ritual, tidak bisa dibersihkan oleh pendidikan, tidak bisa dibersihkan oleh ajaran moral. Hanya bisa dibersihkan oleh pekerjaan Allah, melalui darah Yesus, dan pekerjaan penyucian oleh Roh Kudus. Mari kita membaca 1 Timotius 1 ayat 18-20. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan hari ini sangat berharga sekali. Karena nasihat ini, saudara, bisa-bisa kita sebagai orang percaya kurang menyadari, atau kita juga tidak paham, atau kita juga abai. Yaitu bagaimana bahwa hati nurani memiliki kaitan yang erat dengan iman kita. Sehingga kadang kita heran ada orang yang mempunyai iman kelihatan begitu kuat, tetapi kandas imannya. Saudara, kita sebagai orang percaya bukan saja perlu bergiat membangun iman kita, tapi kita tidak boleh abai dengan hati nurani kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, menjaga hati nurani itu merupakan bagian dari kita memelihara iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Saudara, nasihat firman Tuhan hari ini menolong kita dan menerangi hati kita, bahwa memelihara hati nurani itu juga menjadi bagian bagaimana kita memelihara iman kita. Saudara, jikalau kita bertumbuh iman kita melalui firman Tuhan,
Namun kita tidak menjaga hati nurani kita. Maksudnya adalah hati nurani kita begitu jahat. Hati nurani kita begitu memiliki motivasi yang tidak baik. Hati nurani kita begitu licik seperti si ular. Saudara, iman yang kita bangun itu keropos adanya. Di mana satu kali dia akan runtuh. Memang di awal-awal kelihatannya dia begitu bagus, begitu cemerlang, seperti Himenius dan Alexander. Tetapi saudara, kedua saudara ini, dia tidak punya hati nurani yang baik. Sehingga saudara, kandaslah imannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin menggambarkan iman dan hati nurani itu seperti sebuah mobil. Saudara, iman itu adalah mesin yang bagus, ban yang bagus, aksesoris yang bagus. Dan hati nurani itu bagaikan setir. Saudara, meskipun mesinnya bagus, bannya bagus, aksesorisnya bagus, tetapi jikalau setirnya menceng, saudara, mobil ini akan kandas di tengah jalan. Saudara, hati nurani itu bagaikan kompas dalam hidup manusia. Jikalau kita tidak menjaga kelurusannya, saudara, iman sebesar apapun, saudara, dia akan kandas. Oleh karena itu, saudara, siapa yang tahu hati nuranimu dan hati nuraniku? Saudara, kita sendiri yang tahu. Dan Tuhan tahu. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita biasakan memelihara hati nurani yang menceng, yang serong, yang licik, yang serakah. Saudara, mari kita merawat hati nurani kita. Hati nurani yang jernih, bersuara ketika kita sedang tidak baik-baik hidup ini. Yang kedua, saudara, orang percaya patut memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni sesuai dengan panggilan dari Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, tentu bagian firman Tuhan ini adalah nasihat kepada Timotius yang Tuhan tetapkan dia menjadi gembala di gereja di kota Efesus. Perjuangan yang baik tentunya adalah pelayanan Timotius yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu memelihara Injil, hidup dari Injil, dan memberitakan Injil. Saudara, itu panggilan Tuhan kepada Timotius, selain panggilan penggembalaan bagi jemaat Tuhan. Namun saudara, Rasul Paulus ketika menasihati supaya Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik itu, yaitu dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, siapa bilang bahwa orang yang di dunia, yang bekerja di dunia, mempunyai hati yang serong, tetapi orang kalau di gereja hatinya lurus? Saudara, lurus atau serong tidak terkait lokasi di mana dia berada. Tidak terkait dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi saudara-saudara, itu berbicara masalah batinnya. Saudara, kita yang melayani di gereja, kita yang aktif di gereja, kita yang disebut dengan orang Kristen, saudara, kita bisa mempunyai hati nurani yang tidak sehat. Bukan berarti hati nurani kita tidak disucikan oleh darah Tuhan. Namun kita mengotorinya sendiri dengan membiasakan dengan hati nurani yang serong. Oleh karena itu saudara, ketika kita berjuang dalam perjuangan yang baik, dalam pekerjaan Tuhan, dalam bersaksi, dalam melayani, saudara, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Tetapi kita harus menjaga hati nurani kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu hati nuranimu dan hati nuraniku. Tetapi Tuhan tahu. Saudara, ingatlah satu hal. Tuhan bukan hanya melihat apa yang nampak, namun Tuhan juga melihat apa yang tidak nampak di dalam sanubari kita, yaitu dalam hati nurani kita. Saudara,
mari rawat hati nurani kita. Supaya hati nurani kita terus bisa berbunyi dengan nyaring ketika hidup kita tidak baik-baik saja. Sehingga kita selalu waspada terhadap jerat daripada si iblis. Sehingga hidup kita, pelayanan kita boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya hati nurani yang Tuhan sudah sucikan, yang merupakan meterai dari penyataan Allah kepada kami, supaya kami pelihara baik-baik, sehingga hati nurani itu boleh memimpin kami, tidak serong, tetapi lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.